你这是不相信本座？师兄，再观望片刻，也不知其混沌之气是。练了3800多年，灵气化形。 杯胜。既然诸位盛情，我也就解宝药当做是老夫。Halo guys, welcome back to KD Universe. Ya, Tonghua salah satu ini juga terkena korban, jadi harus dipindahkan ke channel satu ini. Walaupun channel satu ini juga nggak aman-aman banget, tapi mau gimana lagi ya kan? Daripada nambah beban di channel satu lagi. Jadi mau nggak mau nih. So, mohon pengertian semuanya ya. Oke kalau gitu, mari kita lanjutkan untuk Tonghua Qinglin Qianxian Chuan dan yaitu Lotus Fairy Sword beban Chanqing. Oke guys, di part hari ini kita semua bakal melihat Chanqing beserta teman-temannya berhasil menghancurkan formasi pelindung si Dewa Naga Kura-Kura guys. Tanpa basa-basi, dia dan kawan-kawannya langsung bergegas memeriksa air mata keabadian. Tetapi ternyata air mata itu nggak ada di sana guys. Si naga kura-kura pun langsung kabur supaya dia tidak diincar. Tidak lama dari itu, tanaman-tanaman legendaris mulai bermunculan berlari ke arahnya Chanqing. Bukan tanpa tujuan, ternyata mereka berjanji bakal membantu membangkitkan si kakek. Tentu membuat semua orang bingung dong menyaksikannya guys. Si Dewa Naga Kura-Kura itu juga penasaran akan apa yang sudah terjadi. Dan ternyata, lautan kesadaran Chanqing bisa membuat tanaman-tanaman itu berevolusi. Tentu, mendengar kesaktian itu, si Naga Kura-Kura pun kembali menghampiri Chanqing. Dia meminta maaf dan menegaskan kalau tragedi sebelumnya, yaitu semua cumalah kesalahpahaman. Si kura-kura bahkan berjanji guys, bakal memberikan air mata keabadian sesuai dengan keinginan Chanqing kalau semisal dia memberikan dirinya menyerap energi kekacauan dari dalam tubuh. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, Chanqing yang berpikir keras, dia juga nggak yakin guys. Apakah yang dikatakan si naga kura-kura itu benar dan bisa dipercaya? Sang naga kura-kura bertekad mendapatkan energi kekacauannya Chanqing. Karena pasti ketika mendapatkannya, kekuatannya auto meningkat pesat. Dia berusaha menjelaskan kepada Chanqing kalau kejadian sebelumnya itu semualah cuma salah paham. Bahkan dia memastikan guys, kebangkitan si kakek merupakan hal yang terpenting. Pintar ya. Kemarin-kemarin nggak ngomong gitu dia, hari ini baru kayak gitu ya. Chanqing sedikit curiga kepada dia guys. Ya kali langsung percaya ya kan. Tetapi memang benar satu-satunya cara untuk membangkitkan si kakek yaitu mata air keabadian dari dirinya. Tanaman-tanaman di sana juga menegaskan untuk berhati-hati dengan si naga kura-kura ini. Karena naga kura-kura memiliki kekuatan untuk menelan langit. Jadi bisa saja energi kekacauan milik Chanqing itu dia habisi guys dalam satu hisapan. Apalagi si naga kura-kura sudah menipu semua tanaman yang ada di sini. Tukang tipu nih. 没门儿。必然可以一举卖入。徐公子再考虑考虑。 Parah juga nih si naga kura-kura. Tentu membuat Chanqing bingung dong. Jadi apa yang harus dia lakukan coba? Dia pun mencoba bertanya kepada si wanita yang ada di jurang kesadaran meminta bantuan dia. Si wanita menjelaskan kalau dia sendiri enggak bisa banyak membantu guys. Karena dia dibatasi oleh monumen pengumpulan jiwa. Tetapi dia memiliki cara lain untuk menghadapinya. Di luar, si naga mulai berusaha menenangkan para tanaman itu agar jangan memfitnahnya. Yang ternyata para tanaman itu juga sebelumnya pernah dijanjikan guys air mata keabadian.
Tetapi buktinya sampai sekarang mereka masih belum mendapatkan janji itu. 这可如何是好？不过，前辈能现身帮我？ Tentu mendengar itu, para murid yang lain auto bingung dong sebenarnya apa yang terjadi coba. Cancing mencoba bernegosiasi kembali untuk memberikan air mata keabadian terlebih dahulu, supaya si kakek bisa bangkit secepatnya. Mendengar itu, si naga kura-kura menduga guys, kalau si Cancing tidak percaya kepadanya. Dia juga sebenarnya nggak yakin apakah energi kekacauan milik Cancing itu palsu atau asli. Tentu mendengar itu, Cancing jadi menduga si naga kura-kura nggak mau setuju, sehingga dia memutuskan untuk bertukar dengan para tanaman legendaris saja. Sehingga para tanaman itu pun memberikan obat mereka masing-masing guys. 这到底是什么情况？复活我爷爷，在此。你这是不相信本座？ Cancing langsung membuka gerbang untuk mereka masuk ke jurang kesadaran. Segera para tanaman itu masuk dan mandi di lautan kesadaran Cancing. Mereka sungguh senang guys, gembira banget karena akhirnya bisa berevolusi. Dikatakan juga, mereka sudah lama menunggu saat-saat seperti ini yang dimana sangat didambakan. Para murid yang menyaksikan itu penasaran apa sebenarnya yang namanya lautan kekacauan. Mereka juga ingin tahu, apakah mereka ini juga bisa berevolusi setelah masuk ke dalam sana. Wusha menegaskan, para tanaman itu memberikan obat-obatan legendaris untuk menukarkan kesempatan masuk ke dalam. Sementara para murid juga harus melakukan hal yang sama dong. Iya juga ya, masa mau main masuk aja nggak ada imbalannya. Si Chan ia mendengar itu auto mundur, nggak jadi dia guys. 师兄， Cesun sangat khawatir kepada sang kakak karena dia takut terjadi sesuatu hal yang buruk. Cia memastikan pada saat para tanaman itu masuk, pasti fondasinya Cancing bakal rusak. Apalagi kalau manusia masuk guys, fondasinya itu auto rusak parah. Si naga yang menyaksikannya menjadi penasaran dong. Dia ingin melihat tuh, apakah para tanaman bisa mengkonfirmasi kalau jurang kekacauan milik Cancing itu ori atau tidak, berhasil ataukah tidak. Gak lama dari itu, di dalam lautan kekacauan Cancing, tanaman ginseng mulai berevolusi. Tubuhnya memancarkan sinar emas dan segera naik ke permukaan, serta berubah menjadi sosok kakek tua guys. 再观望片刻，也不知其混沌之气是。 Tentu dia sangat senang dong. Latihannya selama 3.800 tahun membuahkan hasil yang luar biasa. Para murid menyaksikan itu auto terkejut. Chenyon gak menyangka kalau ternyata hal ini bakal berhasil. Karena bisa dibilang, momen ini belum pernah terjadi selama sejarah. Jadi Cancing ini satu-satu orang yang memecahkan rekor itu. Cian Yi sangat terkejut karena tamanan ginseng itu berubah menjadi roh. Dia tidak menyangka lautan kekacauan Cancing bisa sehebat ini. Si naga kura-kura menyaksikannya auto terpukau guys. Berarti benar, lautan kekacauan Cancing memang sebagus itu. Buktinya si tanaman ginseng berubah menjadi roh dan berhasil berevolusi menciptakan fondasi immortal. 练了3800多年，灵气化形。 Cancing sendiri aja nggak tahu guys. Tidak menyangka ternyata dia punya sesakti itu. Ini mengartikan kalau lautan kekacauannya berbeda daripada yang lain. Apalagi si wanita dari jurang kesadarannya menjelaskan kalau energi obat yang dipancarkan oleh para tanaman itu sungguhlah murni. Jadi kalau dia bisa memadatkan energi itu ke dalam roh peri, bisa membuat rohnya berevolusi menjadi dewa guys. Segera tanpa basa-basi, Cancing berkonsentrasi, berkultivasi, menyerap energi obat di sekitar jurang kesadaran. Tak lama dari itu,
tanaman-tanaman lainnya sudah selesai, langsung keluar dari jurang kesadarannya Cancing. Dan singkat cerita, proses pun selesai guys. Tetapi mereka di sini bingung. Cuman kekuatannya doang yang meningkat, tapi kok tidak berubah menjadi roh seperti tanaman ginseng ya. Sepertinya tanaman lain masih memerlukan latihan kultivasi lagi nih. Raja Ginseng berterima kasih kepada Cancing atas kesempatan ini. Dia juga memberikan bahan obat tambahan kepada Cancing sebagai tanda terima kasih sebanyak-banyaknya. Jelas Cancing senang dong menerima itu semua dengan senang hati. Melihat itu si Dewa Kura-Kura auto tertarik guys. Dia pun mencoba memohon kepada Cancing. Kira-kira gimana guys? Berhasil nggak dia dapat jurang kekacauannya Cancing? Kalau berdasarkan testimoni para tanaman lain sih, ini kura-kura tukang tipu ya. Udah janjiin orang air mata keabadian, giliran waktunya ngasih malah nggak dikasih guys, menipu-nipu dia. Tapi katanya si wanita senior yang ada di dalam diri Cancing punya rencana bagus untuk menangani si kura-kura. Nah pertanyaannya, rencana apakah itu? So langsung saja kita masuk ke bagian episode selanjutnya buat part 46 mendatang yang bakal rilis lagi kapan ya? Sepertinya hari Minggu. Jadi Cancing menyuruh si naga kura-kura untuk masuk ke lautan kesadarannya Cesun. Chen Yuan terkejut dan auto melarangnya guys karena itu tindakan yang berbahaya. Tapi si naga yang mendengar itu juga langsung berpikir keras. Dia mulai curiga kepada si Cancing. Soalnya kalau dia masuk ke dalam lautan kesadaran yang tidak memiliki jiwa penjaga, nanti si naga bakal bisa langsung menguasai tubuh orang itu guys. Nah, apakah bisa? Tapi kayaknya kalau dia masuk malah bakal ketemu si senior wanita atau mungkin kaisar-kaisar tuh. Penasaran kan? Kita tunggu lagi di part 47 ya guys. Legend of Lotus Fairy Sword atau Qingdian Jinshan Chuan. Yes, di hari biasa. Tapi satu hal yang pasti, cuman di channel ini ya guys. Thank you buat guys sebelum nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.